apa yang dibicarakan oleh wong edan bagu di YouTube Putra Romo Channel itu adalah ilmu hitam, ajaran sesat, aliran sesat. Karena sebab itu, jangan gampang percaya dan mudah tertarik. Simak dulu baik-baik agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya, sehingga tidak menyesal pada akhirnya. Bagaimana tidak? Bagaimana bukan sesat? Lawang syarat paling utama untuk mengikuti kajian diri bersama wong edan bagu adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran dari prasangka-prasangka buruk, prasangka-prasangka negatif, prasangka-prasangka jelek. Menjaga kebersihan hati atau batin dari rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci, cemburu, dendam, fitnah, bully. Menjaga kebersihan kelamin atau syahwat dari keinginan-keinginan jahat. Apa nggak sesat coba? Itu sangat menyesatkan. Belum lagi di dalam pengkajiannya itu hanya ngulek-ngulek, nguplek-nguplek tentang jati diri saja, dengan cara mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak mencari Tuhan, bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan, kepercayaan, adat, tradisi, budaya, bukan tentang keilmuan, bukan tentang kebatinan, bukan tentang organisasi, partai, paguyuban, dan bukan semuanya. Cuma ngulek-ngulek jati diri saja. Cuma jati diri dan hanya jati diri. Itu pun yang digunakan wahyu pancagaib, yang dipraktekkan atau diibadahkan, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau ada yang membenci, harus dibalas dengan cinta. Kalau ada yang mengfitnah, harus dibalas dengan kasih. Kalau ada yang menyakiti, kalau ada yang melukai, harus dibalas dengan sayang. Apakah itu bukan ilmu hitam? Itu ilmu sesat. Itu aliran sesat, itu ajaran sesat. Makanya jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik. Simak dulu baik-baik apa yang disampaikan oleh wong edan bagu di YouTube Putra Romo Channel, agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya serta mengetahui kemana arah tujuannya, sehingganya tidak menyesal pada akhirnya. Karena apa? Karena kalau sudah ikut mengkaji diri menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, sudah tidak bisa lagi, sudah nggak bisa lagi berpikir buruk, berpikir negatif, berpikir jelek, sudah nggak bisa lagi. Sirik, iri, dengki, dendam, benci, bully, cemburu, fitnah, sudah nggak bisa lagi. Berkeinginan mencari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, itu sudah tidak bisa lagi. Ilmu hitam kan? Aliran sesat kan? Ajaran sesat kan? Edan tenang. Saya wong edan bagu mengucapkan selamat, rahayu, dan terima kasih. Tidak usah peduli dengan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah,
mana yang jujur, mana yang bohong. Tidak usah peduli dan jangan dipedulikan. Nikmati saja rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri ketika berbicara maupun ketika melakukan sesuatu hal. Selain panjenengan akan tetap baik-baik saja, panjenengan juga bisa menyatu dengan alam semesta seisinya. Jangan lupa ucapkan terima kasih loh ya ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Siapapun dirimu dan bagaimanapun latar belakangmu, ketika usiamu menginjak 30 sampai 40 tahun, berhati-hatilah. Dikarenakan ketika usiamu sudah menginjak 30 sampai 40 tahun, maka kehidupanmu di dunia ini sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin akan diproses secara nyata dan akurat. Jika usiamu sudah 40 tahun, namun belum berhasil meraih dunia, berarti sudah jelas gagal. Tidak bisa menjadi orang kaya maksudnya. Maka jangan buang waktumu dengan sia-sia untuk mengejar meraih duniawi. Segera putar balik rute arah perjalanannya. Beralih ke perjalanan spiritual mengkaji diri dengan wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan wahyu pancalaku atau iman. Apa yang akan terjadi ketika orang-orang gagal kaya berwahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan wahyu pancalaku atau iman? Wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku atau iman itu apa dan bagaimana sih? Wahyu pancagaib adalah jati diri seluruh manusia hidup di dunia ini, yaitu kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Sedangkan wahyu pancalaku atau iman adalah sikap dan sifat aslinya seluruh manusia hidup di dunia ini, yaitu pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Lalu apa yang akan terjadi ketika seseorang mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku atau iman? Ketika seseorang berserah diri dengan kepasrahan totalitas, apapun dan bagaimanapun wujud bentuk model beban di hatinya akan terasa ringan. Dikarenakan berhenti melawan dan mulai menerima. Seluruh energi melawan atau negatif dalam dirinya akan hilang. Yang tersisa hanyalah energi tenang atau positif. Energi tenang atau positif ini akan menjadikan jiwanya tidak khawatir lagi dan tidak takut kehilangan lagi, serta berani mempersilahkan kuasa Tuhan, dikarenakan sadar bahwa apapun yang datang dan pergi dalam kehidupan dunia ini itu adalah hukum alam yang sudah teratur dengan sempurna, sehingganya tidak terikat lagi dengan hasil akan apapun dan tidak bergantung lagi pada usaha atau upaya apapun. Merdeka menjadi dirinya sendiri. Dengan kemerdekaan menjadi dirinya sendiri ini akan bisa merasakan kenyataan Tuhan yang selama ini dianggap gaib, yang sedang menunjukkan kuasanya kepadanya. Satu persatu, pintu-pintu yang semula terasa tertutup, jalan-jalan yang semula terasa buntu akan terbuka lebar untuknya, sehingga bisa masuk dan berjalan kemanapun dengan mudah untuk menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun dan siapapun serta dimanapun. Dengan ini, hidupnya sungguh tidak sia-sia dan tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Kehidupannya juga bahagia, tenang, aman, nyaman, dan tentram. Bukan
karena masalahnya hilang atau menghilang, namun dikarenakan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga dirinya dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi orang kaya pun tidak mustahil. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Ketika seorang perempuan mengalami haid, ini terjadi bukan hanya sekedar proses biologis semata, melainkan juga proses spiritual kaum perempuan. Bahwasanya sedang mengalami pembersihan diri dan pembaharuan diri secara natural atau alami. Dikarenakan hidupnya sedang melepaskan apa yang tidak lagi dibutuhkan, baik secara fisik, secara mental, maupun secara jiwa. Fenomena alami atau natural ini hanya terjadi pada kaum perempuan saja, tidak pada kaum lelaki. Mau tahu kenapa dan mengapa? Karena sejatinya kaum perempuan adalah alam semesta. Jati dirinya kaum perempuan adalah alam semesta. Sedangkan kaum lelaki adalah tuannya yang menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Ini terbukti dari ketika seorang perempuan mengalami haid. Bisa dipastikan kejadiannya selaras dengan siklus alam yang jatuh pada hari ke-28 dalam kalender bulan. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki hubungan erat dengan alam semesta yang membawa kekuatan dan kreativitas diri keperempuannya. Pada hari ke-28 per tiap bulannya, alam semesta melakukan pembersihan dan pembaharuan kehidupan seluruh makhluk. Dan bersamaan dengan ini pula, para perempuan mengalami haid, yang berarti sama seperti alam semesta, yaitu mengalami pembersihan dan pembaharuan. Artinya, perempuan yang sedang haid itu bukan kotor apalagi najis, sehingga dilarang berdoa, dilarang sembahyang, dilarang masuk ke tempat-tempat ibadah dan keramat. Karena darahnya najis, karena darahnya kotor. Oh no. Justru di saat sedang mengalami haid inilah kaum perempuan dalam keadaan fitrah atau suci, karena fisik, mental, dan jiwanya dibersihkan oleh hidupnya secara natural atau alami, yang kemudian diperbaharui. Sudah pasti doanya ampuh, ibadahnya langsung menuju pusat, tidak mampir-mampir. Jadi darah haid perempuan bukanlah hal yang kotor dan najis, apalagi dianggap sesuatu hal yang memalukan, melainkan harus dihormati sebagai kodrat perempuan yang paling istimewa bagi kaum perempuan untuk mencapai kesempurnaan hidup dan matinya jika tanpa lelaki. Kesimpulannya, waktu yang paling tepat dan teristimewa untuk melakukan patrap samadhi apapun atau ibadah dalam bentuk apapun bagi kaum perempuan adalah ketika sedang mengalami haid. Dan untukmu kaum suami, ketika istrimu sedang mengalami haid, hati-hati ente, karena dia sedang dalam situasi dan kondisi selaras dengan alam semesta. Ini terlepas si perempuan itu paham spiritual atau tidak. Manakala dia sedang mengalami haid, berarti dia sedang selaras
dengan alam semesta. Sedang seia sekata dengan alam semesta. Bagi para wanita sejati, sejatinya wanita, karena sudah selaras dengan alam semesta, kan tinggal dimanunggalin aja toh. Caranya Pak Web, loh kok nanya? Caranya ya melakukan patrap samadhi manunggal jati ketika sedang mengalami haid dengan kesungguhan 1000%. Gitu tuh kok nanya. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Ajaran asli Nusantara atau NKRI, warisan dari kakek nenek moyangnya Nusantara atau NKRI, adalah ajaran Sang Hyang. Ajaran Sang Hyang ini memiliki 8 tingkat kajian atau pelajaran laku spiritual yang kalau mampu melaluinya baru bisa masuk ke dalam ajaran Sang Hyang. Kemudian jumeneng ing kasampurnan atau kesempurnaan hidup dan mati, yaitu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Jelasnya sebagai berikut. Tingkatan pertama atau tingkatan ke-1 adalah Mandala Kasungka. Mandala Kasungka ini adalah tingkatan spiritual ketika seorang pelaku masih memikirkan tentang harta, tahta, asmara, ilmu, seks, gaya hidup, kekuasaan, dan segala sikap dan sifat kehewanan. Ini tingkatan spiritual paling rendah. Yang kedua adalah Mandala Seba. Mandala Seba adalah spiritual ketika seorang pelaku masih memikirkan tentang dirinya sendiri, yaitu ego, pamrih, arogan. Tingkatan ketiga adalah Mandala Raja. Mandala Raja adalah tingkatan spiritual ketika seorang pelaku masih memikirkan tentang kebaikan dan kebenaran. Tingkatan keempat atau yang keempat disebut sebagai Mandala Wening. Mandala Wening ini merupakan tingkatan spiritual ketika seorang pelaku sudah memikirkan tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sedangkan tingkatan kelima disebut sebagai Mandala Wangi. Mandala Wangi ini adalah tingkatan spiritual ketika seorang pelaku sudah memikirkan tentang kesadaran, kebijakan, dan kebajikan hidup. Tingkatan keenam atau tingkat keenam disebut sebagai Mandala Agung. Mandala Agung ini merupakan tingkatan spiritual ketika seorang pelaku sudah memikirkan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang hidup. Sedangkan tingkatan yang ketujuh disebut sebagai Mandala Sang. Mandala Sang ini merupakan tingkatan spiritual ketika seorang pelaku sudah memikirkan kehidupan alam semesta seisinya yang berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Sedangkan tingkatan yang kedelapan disebut sebagai Mandala Yang. Mandala Yang ini merupakan tingkatan spiritual ketika seorang pelaku sudah mengenal siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Dan tingkatan yang ke-9 disebut sebagai Mandala Sang Hyang atau ajaran Sang Hyang. Mandala Sang Hyang atau ajaran Sang Hyang ini adalah tingkatan spiritual di mana ketika seorang pelaku sudah manunggal dengan diri sejatinya sendiri. Sedangkan yang ke-10 atau tingkatan terakhir disebut sebagai Mandala Kasampurnan atau Mandala Kesempurnaan. Mandala Kasampurnan atau Mandala Kesempurnaan ini merupakan tingkatan spiritual tertinggi atau terakhir, di mana ketika seorang pelaku bisa melakukan wahyu pancagaib menggunakan sikap
dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri yaitu wahyu pancalaku hingga berhasil manunggal jadi. Arti maksudnya kalimat mandala adalah desain atau pola geometris yang mewakili kosmos atau perjalanan spiritual dari luar ke dalam diri, atau spirit intelektualitas, atau titik kumpulnya kekuatan universal yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai laku murni menuju suci. Jadikan ini sebagai ilmu pencerahan tambahan bagimu kadang kinasiku sekalian, yaitu para putra kekudangan Romo. Dan saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Manusia hidup itu bukan makhluk yang memiliki pengalaman spiritual, melainkan manusia hidup itu adalah makhluk spiritual yang tidak memiliki pengalaman manusiawi. Karena itu, untuk itu, sebab itu, kenali siapa dirimu, dari mana dirimu, untuk apa dirimu, dan hendak kemana dirimu. Agar supaya selain bisa menjadi manusia yang sesungguhnya, panjenengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri panjenengan sendiri, bahkan orang lain. Kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Pak Web, yang dimaksud dogma atau doktrin itu yang seperti apa sih Pak Web? Yang bagaimana sih? Saya kok kurang paham. Begini, dogma atau doktrin. Menurut ilmuwan kedokteran, bahwasanya susu sapi itu sangat baik untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak balita. Panjenengan percaya kan? Panjenengan mempercayai dan meyakini kan? Padahal itu adalah dogma atau doktrin. Sebab karena dogma atau doktrin tersebut, semua kaum ibu berlomba-lomba memberikan susu sapi kepada anak-anaknya, iya kan? Sedangkan susunya sendiri yang memiliki mukjizat bagi anak-anaknya diberikan kepada bapaknya. Sampai-sampai akibat daripada dogma atau doktrin ini, ketika harga susu naik, wah, menteri bahkan presiden didemo. Padahal logika faktanya belum ada satupun sejarah yang menyatakan ada anak sapi jadi sarjana. Kalau memang iya begitu, harusnya sebelum anak-anak manusia, kan anak-anak para sapi-sapi itu yang menjadi sarjana lebih dulu. Iya apa iya, hayo logikanya? Edan tenan. Itulah akibat dari korban dogma atau doktrin. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Sejarah tahun 2024 akan berakhir malam ini. Dan sejarah tahun 2025 akan dimulai malam ini juga. Maka jangan resah, gelisah, ragu, bimbang,
dan takut. Wahai para putra kekudangane Rama, terima saja apapun itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hadapi saja apapun itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jalani saja apapun itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nikmati saja apapun itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan syukuri saja apapun itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selebihnya cukup palungguh jati jikalau diperlukan. Dan panjenengan beserta seluruh keluarga besar panjenengan akan baik-baik saja. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan Selamat Rahayu tahun 2024 dan Selamat Rahayu tahun 2025 bagi sekalian alam semesta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Love you full. Secara numerologi, tahun 2025 adalah tahun ke-9, yaitu tahun penyelesaian, penyempurnaan, dan pembebasan. Secara astronomis, di akhir Januari 2025 saat ini ada 6 planet yang berjajar seimbang atau sempurna, yaitu Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan ada satu planet lagi yang akan ikut menyusul berjajar hingga 28 Februari 2025 nanti, yaitu planet Merkurius. Fenomena ini hanya akan terjadi sekali setiap 100 tahun atau 1 abad. Energi penyelarasan ini akan berdampak pada seluruh makhluk hidup yang ada di setiap planet-planet, khususnya yang disebut manusia atau orang. Karena itu, yang namanya orang atau manusia akan terus menemukan masalah-masalah dan tantangan di sepanjang tahun 2025 saat ini, untuk melepaskan energi buruk atau negatif yang ada dalam dirinya yang selama ini diyakininya, supaya bisa selaras dan harmonis dengan energi alam semesta. Seperti inilah tentang tahun 2025 yang diprediksikan oleh banyak orang hebat sebagai kiamat, sebagai hari kehancuran besar-besaran, dan masih banyak lagi prediksi-prediksi lainnya. Ada sedikit waktu bersamaan dengan 6 planet yang sedang berjajar sempurna yang sudah saya sampaikan tadi, untuk meregenerasi hal-hal yang layak ada di diri kita dan mempersiapkan diri untuk hidup selaras dengan alam semesta. Artinya, sudah tidak ada waktu dan tempat lagi bagi energi rendah atau buruk atau negatif di tahun 2025 ini. Karena energi alam semesta sedang memperbarui diri seiring spiritual Nusantara yang sudah bangkit dan sedang berbenah untuk kembali menjadi bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, tata tentrem, karta praharja. Ingat, sepanjang tahun 2025 ini kita akan menemukan, menyaksikan, bahkan mungkin mengalami banyak fenomena penyelarasan
penyelesaian, penyempurnaan, dan pembebasan yang secara natural atau alami akan mengubah sudut pandang, pemikiran, rasa dan perasaan, pola hidup, dan lain-lain sebagainya. Prosesnya bisa mengerikan, mengharukan, menyedihkan, memprihatinkan, menegangkan, sampai yang menakutkan. Dan ketika kita berhasil menyadarinya, tidak perlu aneh-aneh, macam-macam, dan neko-neko. Cukup perhatikan sembari Palungguh Jati. Kemudian sesudah Palungguh Jati, terimalah, hadapilah, jalanilah, nikmatilah, dan syukurilah dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena karena semakin kita protes, instruksi, apalagi menolak, lalu cawe-cawe ikut campur urusan alam semesta, maksudnya prosesnya akan menjadi panjang, lama, ribet, dan menyakitkan serta berulang. Untuk orang awam, ini adalah kesempatan emas bagi kaum perempuan yang masih mengalami haid. Seperti yang pernah saya kabarkan pada sebuah video beberapa minggu yang lalu. Karena perempuan mempunyai hubungan erat dan khusus dengan alam semesta. Sedangkan untuk para kakang kinasih saya, yaitu para putro kekudangane Romo, menguasai seni, laku spiritual, hakikat hidup seperti yang dimotivasikan Wong Edan Bagu untuk mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya. Wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah gembok dan kunci paling utama dalam penyelarasan, penyelesaian, penyempurnaan, dan pembebasan yang sedang terjadi di tahun 2025 ini. Di tahun 2025 ini juga seluruh makhluk hidup yang disebut manusia atau orang akan mengerti, memahami, mengetahui, dan menyadari bahwa kehidupan adalah tentang perubahan dan penyempurnaan diri yang terjaga, terkelola, dan terawat dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tujuannya agar supaya hidup selaras dan seimbang dengan alam semesta seisinya, bukan yang lain. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Semakin kokoh, kekeh, dan kuat mempertahankan Manunggal Jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh Wong Edan Bagu, maka secara otomatis semuanya, segalanya, dan seluruh kehidupan kita akan dibersihkan dari noda-noda diri dan kotoran diri, dosa, salah luput, karma, dan kemelekatan-kemelekatan, sehingga benar-benar menjadi suci jiwa raga dan lahir batinnya. Jadi, apapun yang saat ini ada bersama kita yang tidak sah, yang itu bukan hak kita, bukan milik kita, tidak ada kaitannya dengan kita, akan disingkirkan dari kehidupan kita. Seperti uang hasil korupsi misalnya, atau hasil menipu, atau harta benda hasil merugikan orang lain, atau hasil mencuri, hasil merampok, atau apapun yang itu bukan hak kita, bukan milik kita secara sah dan resmi, tidak halal kalau agama menyebutnya, akan disingkirkan, akan ditiadakan dari kehidupan kita. Hal ini terjadi agar supaya kita tidak bermasalah dengan siapapun dan tidak mempunyai masalah dengan apapun.
benar-benar bersih, benar-benar murni, hingga layak disebut suci. Sesuai dengan lagunya, yaitu lagu suci. Jadi semuanya, segalanya, seluruhnya harus suci. Jikalau tidak, sakit, kecewa, sedih, bahkan menderita jiwa raga dan lahir batin akan dirasakan oleh perasaan kita. Dan jika sudah suci semuanya, segalanya, dan seluruhnya, namun masih terus kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh wong edan baku, tidak berubah, tidak berhenti, tidak putus asa, maksudnya tidak nyerah, maka kita akan mengalami 5 hal berikut ini. Maka berhati-hatilah dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan ketika mengalami 5 hal berikut ini. Yang pertama, merasa kesepian. Mengapa merasa kesepian? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh wong edan baku, maka secara otomatis akan membuat kita menjauh dari beberapa hal. Salah satu contohnya lingkungan lama yang tidak lagi selaras dengan laku kita. Di ranah ini kita akan merasakan kesepian. Kita akan merasa kesepian karena mungkin teman-teman yang biasanya nongkrong bareng, medang bareng menjauhi kita, atau kitanya yang menjauhi mereka. Alasan tidak selaras. Yang biasanya setiap galau keluar rumah mencari hiburan menjadi tidak lagi mencari hiburan di luar rumah karena tidak lagi mengalami galau-galau. Di ranah ini secara normal, secara awam, secara umum, secara wajar akan menjadikan kita terasa kesepian hingga asing sebab lebih sering sendirian. Hal ini terjadi agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu menyadari bahwa sejatinya diri kita tidak pernah sendirian dalam keadaan apapun dan berada dimanapun, karena ada 5 ruh di dalam wujud kita, belum lagi ditambah ruh-ruh lainnya di sekujur tubuh kita. Jadi kesepian itu tidaklah mungkin. Merasa kesepian berarti belum mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana dirinya. Yang kedua, merasa kebingungan. Mengapa merasa kebingungan? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh wong edan baku, maka secara otomatis semakin banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban bermunculan yang membuat kita besar penasarannya. Di ranah ini sudah pasti akan membuat kita kebingungan dan muncul keinginan untuk mencari tahu jawabannya. Hal ini terjadi tujuannya agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu konsisten, diam ketika bersama di setelah patrap, dan konsekuen menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Karena semakin diam, jiwa raga akan dikuasai hidup, dan semakin menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, hidup yang tak lain adalah guru sejati kita akan memberikan pencerahan sejati atau yang sesungguhnya. Yang ketiga, merasa tenang dan damai. Mengapa merasa tenang dan damai? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat,
seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh Wong Edan Bagu, maka secara otomatis kehidupan kita sudah pasti akan mengalami ketenangan dan kedamaian serta bahagia. Karena sedulur papat kelima pancernya manunggal dengan sikap dan sifat aslinya, sehingga tidak neko-neko dan tidak aneh-aneh serta tidak macam-macam lagi. Di ranah ini, rasa dan perasaan kita akan mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sehingga kita merasa cukup dan puas, lalu asik di ranah damai, tenang, dan bahagia ini. Padahal, ini adalah soal rasa dan tentang perasaan. Hal ini terjadi agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu mandiri, dewasa, dan merdeka, tidak bergantung pada siapapun dan apapun, serta tidak termelekati oleh rasa dan perasaan apapun, sehingga dapat menjadi dirinya sendiri yang asli sebagai kitab suci sejati ada makna, ulangre sejati, dan berbudi bawa laksana. Yang keempat, merasa sudah sampai atau lulus. Mengapa merasa sudah sampai atau lulus? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh Wong Edan Bagu, maka secara otomatis ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan akan dikuasai. Dikarenakan hidup sang guru sejati akan memberikan pencerahan-pencerahan secara real dan nyata. Di ranah ini sudah pasti akan menggugah ego pamrih arogan yang lama sedang terlelap tidur. Merasa sudah bisa, merasa sudah sampai, merasa sudah lulus, pasti akan datang. Padahal ini terjadi tujuannya agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu teliti, jeli, waspada, peka, cerdas, jenius, dan bijaksana dalam kemanunggalan jatinya. Yang kelima adalah merasa malas dan jenuh. Mengapa merasa malas dan jenuh? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh Wong Edan Bagu, maka secara otomatis kesadaran cinta kasih sayang hidup kita akan istiqomah, akan tumaninah, akan konsisten, utuh, tetap atau ajek, tidak berubah-ubah, tidak mengalami kekurangan dan kelebihan. Pas. Di ranah ini, karena kejadian demi kejadian, kesadaran cinta kasih sayang hidup kita tidak pernah berubah, tetap begitu-begitu saja, begini-begini saja. Sudah barang pasti rasa dan perasaan kita akan jenuh, bosan, sehingga malas untuk melakukan patrap samadhi. Karena apapun dan bagaimanapun proses kejadiannya begitu-begitu saja, begini-begini saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Capek, ngantuk, nanti saja patrap samadhinya, tidur dulu ah. Padahal hal ini terjadi agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita pada wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, bisa kontinu dan universal. Hati-hati ya, mengalami 5 hal yang sudah saya sampaikan tadi berarti panjenengan berhasil mempertahankan manunggal jati. Jadi jangan berubah, tetap kekeh, kokoh, kukuh, kuat, dan konsisten pada lakumu. Karena jika kau tetap konsisten dan konsekuen, pasti mijil romonya. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Hidup adalah perubahan instan dan perkembangan totalitas. Sedangkan kehidupan adalah perjalanan atau proses penyempurnaannya yang terjaga, terawat, dan terkelola
keselamatannya. Seperti ini maksudnya. Seluruh makhluk hidup di dunia ini adalah siklus kehidupan alam semesta. Artinya, apapun yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan spontanitas dan totalitas. Karena segala sesuatu datang dan pergi, lahir dan mati, ada dan tiada, naik dan turun, dan seterusnya. Kemelekatan terjadi ketika seseorang berusaha menggenggam sesuatu yang tidak tetap ini. Artinya, jika kita melekat, berusaha menggenggam sesuatu maksudnya, entah itu harta benda, status, gender, hubungan, bahkan rasa dan perasaan, maka ketika detik-detik perubahan atau siklus kehidupan alam semesta ini datang, dia akan merasakan sakit, sedih, kecewa, marah, menderita, bahkan trauma. Padahal hal ini adalah hukum alam atau siklus alam yang memang layaknya terjadi, bukan karena bangkrut, dipecat, operasi, dihianati, dan lain-lain sebagainya, melainkan karena siklus hukum alam yang di setiap detiknya memang berubah dan terjadi. Alam semesta tidak pernah diam, sedetik sekalipun. Selalu bergerak berputar, apapun yang ada di dalamnya ikut bergerak dan berputar pula. Apa yang sudah ada kembali lagi pada keseimbangan yang sempurna. Semakin kita selaras dengan siklus kehidupan alam semesta, semakin mudah kita menerima fase siklus perubahan hidup ini, yang di setiap detiknya berubah secara spontanitas dan totalitas. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang lebih tinggi, tanpa rasa dan perasaan sakit, sedih, kecewa, dan menderita, serta lain-lainnya. Dan di saat kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu menyadari bahwa kehidupan di dalam alam semesta ini terjadi dalam siklus, kita akan menjadi lebih mudah berwahyu pancalaki ketika berada di fase siklus berpisah, gagal, atau kehilangan. Ini akan membebaskan jati diri kita dari rasa dan perasaan kecewa, sakit, sedih, dan penderitaan yang disebabkan oleh kemelekatan. Begitulah cara kerjanya alam semesta. Maka, katakanlah kepada apapun yang melekat dengan diri, saya melepaskan, memutuskan dengan rela atas kesadaran cinta kasih sayang hidup saya dalam siklus kehidupan alam semesta. Semua bentuk perjanjian atau sumpah atau koneksi atau komitmen, baik secara lisan maupun tertulis, dengan apapun yang sudah tidak lagi selaras dengan tujuan hidup saya. Dan saya nyatakan, sekarang saya bebas, merdeka, menjadi diri saya sendiri, tanpa ikatan, tanpa terikat, dan tanpa bergantung atau tergantung oleh dan dengan apapun. Selesai. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Ketika kesadaran cinta kasih sayang hidupnya mulai kontinu, semakin banyak yang bisa disadari, terutama tentang keinginan-keinginan. Bahkan mampu menyadari bahwa apa yang diinginkan selama ini bukanlah ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sesaat di setiap detik dan menitnya. Karena mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa kesedihan dan kebahagiaan, suka dan duka, susah dan senang,
datangnya silih berganti, melainkan kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran cinta kasih sayang hidup yang universal. Agar supaya dalam hal apapun tetap bisa berwahyu pancalaku, selaras dengan alam semesta, sehingganya selalu mampu bersyukur dalam segala hal atas kesaksian yang sedang terjadi di tahun 2025 ini. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di tahun 2025 ini, Pak Web? Tidak ada apa-apa, percayalah. Lah itu bencana yang terjadi di mana-mana, badai topan, puting beliung, banjir, gelombang tinggi, bak tsunami, tanah longsor, gempa bumi, gunung-gunung menguap, perselisihan dan pertikaian antara agama, keyakinan, kepercayaan, golongan, antara adat tradisi, bahkan sesama saudara dan keluarga terjadi hampir di setiap daerah. Apakah itu yang Pak Web maksud? Bukan. Itu hanya bagian dari penyeleksian alam semesta yang sedang melakukan transformasi, keseimbangan, peradaban kehidupan saja. Yang saya maksud adalah di tahun 2025 ini, kesadaran cinta kasih sayang hidup setiap manusia akan bangkit atau bangun dengan sangat cepat dari kehidupan materialistis. Artinya, semakin banyak jumlah orang-orang yang berkesadaran cinta kasih sayang hidup berjalan menuju pencarian yang lebih bermakna. Dikarenakan gelombang spiritual universal semakin kuat, memicu lebih banyak individu untuk mengeksplorasi energi hukum hidup di alam semesta. Inilah yang dulu saya maksud sebagai kebangkitan spiritual Nusantara. Dan sekarang ini 2025 ini sudah bangkit. Bangkitnya spiritual Nusantara ini akan menggeser kehidupan dunia lama atau peradaban lama menuju keharmonisan atau keselarasan dalam kehidupan atau peradaban baru. Proses pergeseran atau pergantian peradaban atau kehidupan lama ke yang baru ini, prosesnya tidaklah mudah dan sangat tidak menyenangkan. Karena pembersihan terjadi pada masing-masing diri setiap makhluk, bukan hanya manusia, melainkan seluruh apapun yang ada dan hidup di muka bumi ini. Ini akan sangat menyiksa setiap makhluk, terutama manusia-manusia yang masih terjebak asik di dalam pola kehidupan lama, peradaban lama, terlebih lagi yang mempunyai kemelekatan-kemelekatan. Banyak di setiap diri yang masih terjebak asik di dalam pola kehidupan lama atau peradaban lama akan dipaksa oleh alam semesta untuk melepaskan keterikatan yang tidak lagi selaras dengan kehidupan atau peradaban baru, seperti hubungan, pekerjaan, pola pikir, pola hidup, gaya hidup, bahkan sistem kepercayaan atau keyakinan seperti agama-agama apapun labelnya. Dan tidak menutup kemungkinan perang besar melawan hawa nafsunya sendiri yang secara religi agama disebut-sebut sebagai jihad fisabilillah.
terjadi di setiap sudut tempat. Ini lebih mengerikan dibanding dengan semua bencana alam yang disebutkan tadi. Dan sedang terjadi di hampir setiap daerah di tahun 2025 ini. Beruntung panjenengan yang sudah manunggal jati dengan pencerahan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan saya, Wong Edan Baku, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Di saat kapanpun kau ingin menemuiku, kau hanya perlu duduk untuk melakukan patrap. Lalu bersama cukup diam saja, tidak perlu itu dan ini. Kemudian sadarilah, rasakanlah, dan nikmatilah aku yang tidak pernah pergi kemana-mana, karena aku ada di mana-mana. Sadarilah, perhatikanlah putraku, rasakanlah, dan nikmatilah aku yang sedang bersamamu selalu. Rabalah tubuhmu dengan sadar, sebab itulah semestaku. Sentuhlah hidupmu dengan kesadaran, karena itulah aku yang sedang berdiam di dalam dirimu, karena dirimu yang tidak pernah mau diam. Diamulah yang bisa membangkitkanku. Diamulah yang bisa menggerakkanku. Diamulah yang menjadikanmu bisa merasakanku. Maka dalam diammu, sadarilah aku. Perhatikanlah aku. Rasakanlah nikmatnya kebersamaan kita ini. Di sini, saat ini, penyatuan atau kemanunggalan antara dirimu dan diriku yang tidak pernah terpisah oleh ruang dan berpisah oleh waktu. Di semestaku yang tidak terbatas, izinkanlah dan biarkanlah aku bangkit, bergerak, menggerakkan seluruh wujudmu, agar supaya matamu,
lidahmu, telingamu, dan hidungmu menjadi aku. Dengan begitu, kau akan terselamatkan. Dan aku tersempurnakan. Tertanda Wong Edan Baku.